Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai peran jaringan komputer dan internet dalam ekonomi dan bisnis untuk UAS semester ganjil tahun 2021-2022 pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nama saya Mia Farida Aliami dari kelas MJ105. Untuk presentasi kali ini, saya mengambil outline mengenai peran jaringan komputer untuk bisnis. Di antaranya ada pengertian jaringan komputer, lalu ada manfaat dan kegunaan jaringan komputer bagi perusahaan. Kemudian ada peran internet dalam bidang ekonomi dan bisnis, meliputi manfaat internet dalam bisnis, keuntungan bisnis lewat internet, internet sebagai media informasi dalam bisnis, dan dampak teknologi internet dalam bisnis. Selanjutnya, yang pertama adalah peran jaringan komputer untuk bisnis. Pada era modernisasi saat ini, peran komputer sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi komputer juga sering kita jumpai dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang bisnis. Aplikasi komputer digunakan sebagai penghasil membuat laporan bisnis yang telah diperoleh. Penerapan teknologi informasi dalam bisnis pada tingkat tertentu untuk meningkatkan daya saing bisnis atau usahanya. Selanjutnya, peran jaringan komputer untuk bisnis. Jadi di sini ada banyak jenis perangkat lunak yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan di bidang bisnis. Perangkat lunak aplikasi berdasarkan fungsinya dapat dikelompokkan menjadi pengolah dokumen atau Microsoft Word yang merupakan jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dokumen dalam bentuk teks, dan Microsoft ini juga merupakan program aplikasi bisnis yang berguna untuk membuat dokumen, mengolah kata, dan surat menyurat. Aplikasi perkantoran ini juga dilengkapi dengan beragam tempat yang siap pakai, mulai dari lembar teks, surat bisnis, biodata, hingga aneka dokumen publikasi seperti brosur, kartu nama, kalender, dan lain sebagainya. Kemudian ada Spreadsheet atau Microsoft Excel. Ini merupakan jenis perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data matematis, menghitung data, dan dapat langsung dibuat laporannya. Dan ini juga merupakan program aplikasi bisnis yang berguna untuk membuat tabel dan grafik, mengolah angka, dan perhitungan bisnis. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membuat tabel perhitungan yang sederhana hingga analisis yang paling kompleks. Kemudian ada presentasi atau Microsoft PowerPoint. Ini adalah merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan presentasi baik dalam bentuk teks maupun dalam bentuk grafik. Kemudian ada basis data. Basis data ini merupakan perangkat lunak untuk melakukan penyimpanan berbagai macam atau tipe data agar dapat diolah kembali dengan mudah. Contohnya dari tipe data yang dapat disimpan, misalnya string atau kata, angka, biner, date, time, image, file, dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu ada sistem manajemen dokumen. Ini merupakan jenis aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan menghandle dokumen elektronik, mulai dari dokumen tersebut masih dalam bentuk draft, direview, kemudian dipublish dan disimpan.
Lalu kemudian ada pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari atas lebih dari satu komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya melalui perantara media transmisi atau media komunikasi, sehingga antara satu komputer dengan yang lainnya bisa berbagi aplikasi data serta beragam perangkat keras komputer. Dan jaringan komputer ini juga bermanfaat dalam integrasi data komputer ke lain, sehingga dapat diperoleh data yang lebih relevan. Untuk pembangunan jaringan komputer merupakan suatu kombinasi antara software dan hardware. Selain itu, dapat juga dibuat dengan gabungan antara teknologi wireless dan kabel. Selanjutnya ada manfaat jaringan komputer bagi perusahaan. Pertama, memudahkan pembagian sharing file, Terus kedua, berbagi pakai sumber daya atau research sharing. Ketiga, reliabilitas tinggi atau high reliability. Lalu ada keempat, menjaga data rahasia, mempercepat arus informasi. Kemudian keenam, memudahkan komunikasi antara satu divisi dengan divisi yang lainnya. Yang ketujuh, menghemat biaya. Kedelapan, mudah diakses data dalam server dan integrasi data. Peran internet dalam bidang ekonomi bisnis. Manfaat internet telah dirasakan di berbagai bidang. Namun yang sangat menonjol manfaatnya adalah internet dalam bidang ekonomi. Bahkan dewasa ini, internet telah menjadi sandaran utama bagi para pelaku ekonomi, pengusaha, konsumen, karyawan, mahasiswa, pemerintah daerah maupun pusat. Semuanya bergantung pada internet guna kelancaran tujuan aktivitas mereka. Terkait bisnis, berbagai kegiatan penjualan melalui toko online sekarang telah menjamur, sehingga pada toko offline nampaknya fisik toko yang nampak fisiknya di dunia nyata malah banyak yang sepi. Orang cenderung memilih media online untuk berbelanja apapun. Karena itulah para pelaku bisnis mengambil jalan daring untuk perkembangan dan konsistensi usahanya. Dari fenomena tersebut, betapa internet telah memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan ekonomi, gaya hidup, hingga budaya masyarakat. Manfaat internet dalam bisnis. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru terkait teknologi informasi. Dalam hal ini, dengan adanya internet, banyak lapangan kerja baru tercipta, khususnya pada teknologi informasi seperti penulis media online, membuat dan merancang website, mengelola website, wirausaha online, dan pengembangan media sosial. Yang kedua adalah memudahkan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis tidak lagi dilakukan dengan pertemuan tatap muka secara langsung. Dengan internet, para pengusaha bisa melakukan komunikasi melalui media chatting, panggilan telepon, dan video. Dan sejenisnya. Bahkan internet telah menjadikan para pelaku bisnis bersifat terbuka ke berbagai pihak melalui email list, iklan dalam sebuah blog, media sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, menyediakan fasilitas transaksi bisnis. Misalnya saja dulu transaksi bisnis hanya bisa dilakukan ketika penjual bertemu langsung dengan pembeli. Nah, sekarang
Dengan adanya internet, maka internet menyediakan media-media online sehingga transaksi bisnis yang dapat terlaksana tanpa harus bertatap muka, seperti media chatting, forum blog, website, medis, dan sejenisnya. Yang keempat, mempercepat proses transaksi bisnis. Dalam hal ini, transaksi bisnis dan keuangan tidak lagi menjadi suatu hal yang mustahil dilakukan dari tempat yang berbeda. Mengirim uang antar orang yang berbeda daerah ataupun berbeda negara dengan sistem transfer, dan membayar berbagai tagihan seperti kartu kredit, tagihan listrik, tagihan telepon tanpa harus pergi ke bank misalnya. Dan masih banyak lagi lainnya yang menjadikan transaksi keuangan lebih praktis dan mudah dan juga cepat. Yang kelima adalah akses dan penyebaran informasi bisnis. Dengan internet telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk penyebaran beragam informasi bisnis seperti peluang bisnis atau wirausaha, lowongan pekerjaan, seminar-seminar bisnis, penawaran kerjasama bisnis, hukum bisnis dan perpajakan, sehingga informasi-informasi tersebut menjadi mudah diakses dan ditemukan oleh orang banyak. Yang keenam adalah memperkecil biaya bisnis dan operasional. Dalam perkembangannya, internet telah menyediakan berbagai media bisnis yang murah bahkan gratis ya, seperti blog, medis, dan lainnya, sehingga hal tersebut memperkecil biaya bisnis dan operasional suatu usaha seperti keperluan marketing, riset pasar dan konsumen, pencarian sumber daya manusia, dan lowongan. Yang ketujuh adalah memangkas jalur distribusi barang. Misalnya dalam penyebarannya, produsen atau pabrik akan menyalurkan produk melalui pedagang besar, kemudian ke agen-agen atau grosir, baru selanjutnya ke pedagang kecil, dan berakhir pada pengguna produk, konsumen. Namun kini konsumen bisa langsung menghubungi pedagang besar, bahkan produsen, untuk memperoleh suatu produk. Hal tersebut menjadi mungkin dengan adanya internet. Yang kedelapan adalah menjadi sarana iklan. Pelaku bisnis telah banyak yang menggunakan internet untuk memasarkan produk melalui iklan di blog, website, medis, forum online, toko online, dan sebagainya. Dengan internet, marketing calon konsumen menjadi lebih luas dan lebih tepat sasaran. Yang sembilan adalah menyajikan informasi bisnis dan keuangan. Jadi di sini segala macam informasi ada berkat jaringan internet, analisa produk dan pasar, internet pemasaran, harga emas, pergerakan tukar rupiah terhadap berbagai mata uang asing, hingga saham dan sebagainya. Jadi para pelaku bisnis ini di sini bisa mengambil keputusan dengan mudah dan cepat berkat informasi online yang senantiasa update atau diperbaharui. Ke-10 adalah menciptakan peluang usaha internasional. Dengan adanya internet, tidak menutup kemungkinan terjadi hubungan usaha lintas negara. Misalnya satu pelaku bisnis bisa mengadakan transaksi dengan pembisnis lain di luar negeri, menjual barang antar negara seperti ekspor impor, jasa translator atau menulis, juga jasa konsultasi dan sebagainya. Lalu yang ke-11 adalah membantu pekerjaan pemerintah. Dalam hal ini ekonomi dengan pekerja tersebut tidak terbatas pada pelaku bisnis seperti direktur, manajer, dan sejenisnya, namun bidang ekonomi tersebut juga mencakup kehidupan ekonomi pemerintah. Jadi internet juga memberikan kemudahan-kemudahan atas pekerjaan pegawai pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Keuntungan bisnis melalui internet
atau keuntungan bisnis melalui internet atau online itu yang pertama bisa dijalankan di mana saja. Yang kedua, modal awal sesuai dengan isi dompet. Yang ketiga, bisnis dengan potensi internasional. Yang keempat, bisa sukses apapun latar belakang kita. Yang kelima, bebas pajak. Yang keenam, waktu dan bekerjanya secara bebas, jadi bisa dilakukan kapan saja waktunya dan bekerjanya. Lalu kemudian ada internet sebagai media promosi untuk bisnis. Dalam hal ini teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Bahkan ilmuwan telah menciptakan banyak hal sehingga memberikan kemudahan bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi berbanding lurus dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Maka perkembangan teknologi menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari karena sebuah inovasi tercipta untuk memberikan kemudahan-kemudahan, termasuk inovasi dalam teknologi informasi berupa internet. Keberadaannya membantu berbagai aktivitas kehidupan manusia termasuk di dalam kehidupan berekspresi. Dampak teknologi internet dalam perusahaan atau bisnis. Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian besar penduduk di dunia, dari urusan informasi, bekerja, belanja maupun bersosial media untuk menyapa teman, kerabat maupun keluarga. Data Internet World Stats, pengguna internet Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada bulan Maret 2021. Kita tentu sudah menyadari bahwa internet ini telah menjadi suatu kebutuhan mutlak jika menginginkan adanya perubahan dan dampak positif terhadap perkembangan bisnis. Banyak hal yang dapat dilakukan seperti kolaborasi, mendapatkan dan berbagi informasi, berhubungan dengan tim lain, bahkan menyimpan berbagai file secara online. Internet dapat memberikan manfaat lebih untuk berlangsungnya bisnis seperti efisiensi waktu dan biaya. Dua, meningkatkan kedekatan dengan klien atau customer, lalu mengikuti tren globalisasi dan meningkatkan kualitas kerja tim. Tiba pada kesimpulan setelah apa yang telah dipaparkan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa kehadiran teknologi komputer memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha atau bisnis, perdagangan barang atau jasa. Antara lain mampu mempromosikan barang atau jasa, menstabilkan persediaan barang atau jasa, meringankan aktivitas bisnis yang kompleks, serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dan dapat dipahami secara teruji dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen. Lalu kesimpulan yang kedua adalah bahwa jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari lebih dari satu komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya dengan pelantara media transmisi atau media komunikasi, sehingga antara satu komputer dengan komputer lainnya bisa berbagi aplikasi, data, serta beragam perangkat kelas komputer. Yang kesimpulan ketiga, dari manfaat internet telah dirasakan dari berbagai bidang, bahkan dewasa ini internet telah menjadi sandaran utama bagi para pelaku ekonomi. Jadi terkait bisnis, berbagai kegiatan penjualan melalui toko online sekarang telah menjamu. Internet
dapat memberikan manfaat lebih untuk berlangsungnya bisnis seperti efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan kedekatan dengan klien dan konsumer atau customer, mengikuti tren globalisasi, meningkatkan kualitas kerja tim, dan keuntungan yang kita dapatkan apabila kita berbisnis dengan kerja secara online adalah bisa dijalankan di mana saja dan kapan saja, modal awal sesuai dengan isi dompet, bisnis dengan potensi internasional, bisa sukses apapun latar belakang kita, bebas pajak, waktu, dan bekerjanya secara bebas. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat memenuhi syarat untuk UAS tahun 2021-2022 pada semester ganjil ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.